memang ada 6 jenis suara di situ. Halo, ketemu lagi sama Riko di sini dan partner saya yang lagi nggak bisa hadir untuk bikin vlog. Kita balik lagi di hari ini kita bakal ngebahas tentang misteri dunia yang sampai sekarang masih jadi kontroversi, yaitu tentang Anneliese Michel. Anneliese Michel lahir 21 Desember 1952. Dia kebangsaan Jerman. Dia lahir dari keluarga Katolik. Pada dasarnya keluarga Michel ini sebenarnya keluarga yang normal. Michel juga berkembang dengan ya layaknya orang lain lah pada umumnya. Dapat kasih sayang yang cukup juga, berteman juga sama sekitarnya, berteman sama tetangganya, punya temen, bergaul. Jadi tidak ada yang aneh pada keluarga Michel. Hingga pada umur 16 tahun semuanya berubah. Saat itu pertama kalinya Michel tiba-tiba mengalami kejang. Secara tiba-tiba, dan karena panik keluarganya, Michel ini dibawalah ke rumah sakit. Karena dia kejang, jadi dia bawa ke dokter saraf. Di dokter saraf itu dia didiagnosa mengidap epilepsi, atau kalau di Indonesia itu kayak ada yang bilang ayan, ada yang bilang gila babi. Nah, diagnosa waktu itu epilepsi. Jadi dia diberikan pengobatan, diurus seperti orang epilepsi. Nah, anehnya selama 2 tahun keadaan Michel ini tidak jauh lebih baik, tidak membaik juga, bahkan memperparah. Sering bercerita dia mulai berhalusinasi, mendengar bisik-bisikan yang nggak tahu dari mana sumbernya. Tapi 2 tahun kemudian mungkin tekanan dari keanehan yang dia alamin itu memuncak sampai akhirnya dia pengen bunuh diri. Dia makan batu bara, katanya makan serangga, makan laba-laba, menyakiti diri sendiri, merobeki baju. Nah, hal itu yang bikin orang tuanya semakin panik, semakin khawatir melihat anaknya seperti itu. Nah, pernah suatu ketika waktu misalnya lagi normal-normalnya, keluarganya bawa misalnya ziarah. Dalam ziarah itu ada satu perempuan yang merasa melihat keanehan pada Michelle. Nggak kenal tuh perempuannya. Jadi perempuan itu juga ziarah di situ, ngelihat Michelle waktu itu dia selalu menghindari gambar-gambar Yesus. Dia juga tidak mau bersentuhan sama air suci. Nah, perempuan itu bilang ke orang tua Michelle, kayaknya ada yang aneh nih sama anak lu nih. Kayaknya dia dimasukin roh jahat. Nah, berceritalah keluarganya, iya semenjak dari umur 16 tahun banyak kejadian aneh yang terjadi pada Michelle. Akhirnya orang tuanya itu berdasarkan informasi itu carilah dukun yang paling hebat lah waktu itu di daerah Jerman itu. Bertemulah dia sama dukun itu. Entah siapa lah namanya, waktu itu juga lupa. Cuman dukun itu menolak untuk membantu Michelle. Walaupun dia mengiyakan kalau Michelle ternyata memang diganggu sama roh jahat. Dia mengiyakan hal itu, tapi dia menolak untuk membantu mengeluarkan roh jahat dari tubuh Michelle. Entah karena apa alasan dari dukun itu sendiri, tidak ada informasi yang menjelaskan detail tentang itu. Entah mungkin iblisnya terlalu kuat, roh jahatnya terlalu hebat, atau apa, tidak tahu. Dukun itu menolak. Nah,
pada umur Michelle 25 tahun, itu tuh sebelum dia umur 25 tahun, Michelle juga sempat mengalami dianggap mengalami gangguan jiwa. Dia sempat juga dibawa ke rumah sakit jiwa sama keluarganya. Udah stres lah keluarganya ini, mulai dari pengobatan alternatif, pengobatan medik keluarganya ini memohon kepada uskup untuk melakukan pengusiran roh jahat. Mungkin baru kepikiran di umur segitu, ya udah deh coba kita ke uskup. Akhirnya uskup mendengarkan cerita mereka, dikirimlah 2 orang pendeta ke rumahnya Michelle. Pendeta itu akhirnya menyelidiki lah, benar nggak kesurupan atau memang penyakitnya secara medis bisa disembuhkan. Dicek lah sama 2 orang pendeta ini, dan ternyata pendeta itu melaporkan kalau ternyata Michelle memang diganggu roh jahat. Ya pihak gereja waktu itu menyetujui untuk melakukan eksorsim atau ritual pengusiran roh jahat dari tubuh. Nah, jadi ritual itu berlangsung hampir 1 tahun. Ada 64 sesi dilakukan untuk pengusiran itu, dikarenakan memang roh jahat yang memasuki Michelle ini tidak mau keluar dari tubuh Michelle. Ada 6 roh jahat, ada 6 iblis yang ada di tubuhnya Michelle. Ada Kain, ada Yudas Iskariot, ada Flashman, ada banyak lagi, sampai yang paling kuat di situ adalah Lucifer. Nah, ini informasi buat teman-teman di sini. Lucifer adalah raja iblis terhebat lah. Dia dari kaum iblis, dia tuh ketuanya. Nah, itu yang masuk dari tubuh Michelle. Jadi selama 64 sesi pengusiran roh jahat itu sama sekali tidak membuahkan hasil, malah memperburuk keadaan Michelle sendiri. Selama ritual itu, pengusiran roh jahat itu, Michelle menolak untuk makan, menolak untuk minum. Ya, walaupun ada beberapa kali mungkin berhasil dikasih makan, berhasil dikasih minum, tapi sebagian besar dia menolak untuk itu. Alasan Michelle adalah agar mempercepat kematian dia, supaya iblis di tubuh dia itu berhenti menguasai dia, berhenti menyakiti dia. Dia udah gak tahan lagi lah dengan 6 iblis yang ada di tubuhnya. Pada umur Michelle yang 26, Michelle mengembuskan napas terakhirnya. Nah, kematian Michelle ini menjadi berita yang heboh di situ, sampai akhirnya tim medis datang mengecek di situ, dan di hasil otopsi mengatakan Michelle meninggal dikarenakan dehidrasi dan kekurangan gizi. Nah, karena hal inilah pemerintah Jerman sempat mempermasalahkan, mengkasuskan kasus ini. Yang tertuduh di situ keluarganya Michelle dan 2 orang pendeta yang melakukan ritual. Mereka merasa Michelle ini harusnya ditangani secara medis, not spiritual. Tapi pengacara dari keluarga dan pendeta yang dikirimkan itu, mereka ya merasa memang harus secara spiritual, karena pernah memang dilakukan secara medis. Nah, sempat juga beredar rumor Michelle ini kan, ada beberapa video yang beredar, walaupun tidak video langsung ketika eksorsim, tapi ada suara terdengar. Memang ada 6 jenis suara di situ. Yang paling menjadi kontroversi, ada desas-desus yang beredar Michelle mampu berbicara bahasa kuno, bahasa yang tidak dipakai lagi di zaman sekarang, yaitu bahasa zaman-zaman dulu. Anak umur segitu mampu berbicara secara fasih bahasa zaman kuno, ya mungkin bahasa sekarang tidak digunakan lagi, tapi dipelajari saja sebagai sejarawan. Nah, hal itu juga yang menjadi kontroversi, yang menjadi perbincangan itu
itu kemungkinan sangat kecil kemungkinan untuk dilakukan kebohongan, misalnya kayak kesurupan, bohong-bohongan atau apa, karena banyak faktor yang tidak bisa disetting. Bagaimana kapan dia belajar bahasa kuno, bahasa zaman dulu tidak ada basicnya dia seperti itu, dan bagaimana dia bisa berbicara dan dengan 6 suara yang berbeda. Nah, sampai akhirnya ada yang bilang dia di tempat tidurnya juga sempat, itu kan diikat, Michelle itu diikat di tempat tidurnya ketika melakukan eksorsim itu, katanya sempat terangkat sampai kasur-kasurnya juga. Nah, jadi banyak faktor pendukung kalau kejadian itu memang real, memang nyata. Hal itu juga yang menyebabkan kasusnya Anneliese Michel ini sampai sekarang masih menjadi kontroversi. Mungkin buat teman-teman di sini tidak ada unsur sara di sini. Ini cuma berdasarkan cerita nyata yang disampaikan dari berbagai sumber yang saya simpulkan. Jadi buat teman-teman di sini, kembali ke teman-teman sendiri mau percaya atau tidak tentang kejadian yang pernah terjadi yang di zaman itu. Nah, sekali lagi teman-teman, saya mohon subscribe, share, komen, dan support terus channel ini biar jadi lebih baik lagi, lebih seru lagi. Dan buat teman-teman yang punya cerita seru yang pengen disampaikan, komen di sini, nanti kita bakal sampein, kita bakal ceritain, dan mungkin ketika butuh detail-detail lebih kita bakal bisa komunikasi lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Bye.